Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dedi Kurniawan, nomor absen 31. Pada saat ini sedang melaksanakan pelatihan kepemimpinan Administrator Angkatan ke-1 tahun 2023 yang diselenggarakan oleh BKSDM Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan sekilas tentang hubungan kelembagaan. Apakah hubungan kelembagaan itu? Secara arti kata, hubungan kelembagaan terdiri dari dua kata, yaitu hubungan dan kelembagaan. Hubungan dalam bahasa Inggris yang disebut relationship adalah kesinambungan interaksi antara dua orang atau lebih yang memudahkan proses pengenalan satu akan yang lain. Secara garis besar, hubungan terbagi menjadi hubungan positif dan negatif. Hubungan positif terjadi apabila kedua belah pihak yang berinteraksi merasa saling diuntungkan satu sama lain dan ditandai dengan adanya timbal balik yang serasi. Sedangkan hubungan negatif terjadi apabila suatu pihak merasa sangat diuntungkan dan pihak yang lain merasa dirugikan. Dalam hal ini, tidak ada keselarasan timbal balik antara pihak yang berinteraksi. Lebih lanjut, hubungan dapat menentukan tingkat kedekatan dan kenyamanan antara pihak yang berinteraksi. Semakin dekat pihak-pihak tersebut, hubungan tersebut akan dibawa kepada tingkatan yang lebih tinggi. Dari penjelasan ini, bisa disimpulkan bahwa hubungan adalah kesinambungan interaksi antara dua orang atau lebih yang memudahkan proses pengenalan satu akan yang lain dan memiliki keterkaitan sebab akibat. Kemudian, kata kedua yaitu kelembagaan. Kelembagaan merupakan padanan kata institusi yang juga sering disamakan dengan istilah organisasi. Terdapat beberapa teori dan perspektif mengenai organisasi. Ada yang cocok satu sama lain dan ada pula yang berbeda. Organisasi pada dasarnya digunakan sebagai tempat atau wadah bagi orang-orang untuk berkumpul, bekerja sama secara rasional dan sistematis, terencana, terpimpin, dan terkendali dalam memanfaatkan sumber daya, sarana prasarana, data, dan lain sebagainya yang digunakan secara efisien dan efektif untuk mencapai tujuan organisasi. Jadi, dapat disimpulkan bahwa hubungan kelembagaan itu adalah sebuah proses organisasi yang dilaksanakan secara bersama-sama, kemudian mempunyai tujuan yang sama, mempunyai dampak yang sama, dan tentunya untuk saling menguntungkan satu sama lain. Setelah kita memahami arti hubungan kelembagaan, selanjutnya kita akan coba membahas pengertian kerjasama kelembagaan. Apakah kerjasama kelembagaan itu? Menurut peraturan pemerintah nomor 28 tahun 2018 tentang kerjasama daerah, kerjasama daerah adalah usaha bersama antara daerah dan daerah lain, antara daerah dan pihak ketiga, dan atau antara daerah dan lembaga atau pemerintah daerah di luar negeri yang didasarkan pada pertimbangan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik serta saling menguntungkan. Bentuk-bentuk kerjasama daerah yang diatur dalam peraturan pemerintah nomor 28 tahun 2018 adalah: pertama, kerjasama daerah dengan daerah lain, atau
KSDD, yaitu usaha bersama yang dilakukan oleh daerah dengan daerah lain dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah untuk kesejahteraan masyarakat dan percepatan pemenuhan pelayanan publik. Yang kedua adalah kerjasama daerah dengan pihak ketiga atau KSDK, yaitu usaha bersama yang dilakukan oleh daerah dengan pihak ketiga dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan percepatan pemenuhan pelayanan publik. Kemudian, yang ketiga adalah kerjasama daerah dengan lembaga di luar negeri atau KSDLL, yaitu usaha bersama yang dilakukan oleh daerah dengan lembaga di luar negeri dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan percepatan pemenuhan pelayanan publik. Dan yang terakhir adalah kerjasama daerah dengan pemerintah di luar negeri atau KSDPL, yaitu usaha bersama yang dilakukan oleh daerah dengan pemerintah daerah di luar negeri dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan percepatan pemenuhan pelayanan publik. Demikian sekilas hubungan kelembagaan yang bisa saya sampaikan pada kesempatan yang terbatas ini. Mudah-mudahan memberikan manfaat untuk kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.